Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, akhirnya kita bertemu lagi di pembelajaran matematika wajib. Pada kesempatan ini, yang akan Ibu jelaskan adalah materi ukuran pemusatan data. Salah satunya adalah mean atau rata-rata. Jadi kita akan belajar materi mean untuk hari ini. Oke, tujuan pembelajaran hari ini adalah dengan belajar materi mean atau rata-rata, kalian akan bisa menganalisis dan menyelesaikan masalah ukuran pemusatan dan penyebaran data berdasarkan hasil pengukuran dan pencacahan data dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. Nah, di dalam ukuran pemusatan data ada yang namanya mean atau rata-rata. Ini yang akan kita pelajari hari ini. Dan modus. Nah, untuk median ntar masuknya bisa ke ukuran pemusatan, bisa juga ke ukuran letak data. Nyambungnya sama kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, persentil, dan desil. Itu untuk median. Nah, kita mulai ke sini dulu ya. Untuk keperluan menganalisa data, penyajian data dengan distribusi frekuensi belum cukup memberikan informasi yang jelas mengenai objek yang dianalisa. Misalnya, kita memiliki data nilai ulangan matematika di dua sekolah yang berbeda. Nah, ini adalah nilai ulangan matematika sekolah A, dan ini adalah nilai matematika sekolah B. Kita lihat. Nah, dari ketua tabel yang tadi, kita belum dapat menyimpulkan sekolah mana yang lebih baik pencapaian hasil belajarnya. Untuk itu, kita membutuhkan suatu nilai tunggal yang dapat mewakili seluruh data pada masing-masing tabel. Nah, nilai tunggal yang dimaksud di sana adalah rata-rata atau mean. Nah, jadi dalam statistik, yang dimaksud dengan rata-rata bukan hanya rata-rata hitung atau rataan, tetapi juga meliputi mediannya, modus, dan rata-rata harmonis. Semua rata-rata ini memiliki kecenderungan berada di tengah-tengah nilai keseluruhan data setelah diurutkan. Oleh karena itu, ukuran rata-rata tersebut disebut dengan ukuran pemusatan atau tendensi sentral. Seperti itu ya, semoga bisa dipahami. Itu dasarnya dari ukuran pemusatan data atau dari rata-rata. Nah, kita untuk hari ini akan belajar mengenai mean dulu aja ya, atau rata-rata. Oke, apa itu mean? Mean itu adalah jumlah dari semua ukuran dibagi dengan banyaknya ukuran dalam kelompok tersebut. Itulah yang disebut dengan mean atau rata-rata. Nah, ini ya, jadi jumlah rata-rata dari sekelompok data itu secara singkatnya. Suatu data kuantitatif yang terdiri atas data X1 atau data pertama, data kedua, data ketiga, dan seterusnya. Nah, mean data tersebut, ini rumusnya, yaitu X bar sama dengan jumlahkan semua datanya lalu dibagi banyak data. Ya, itu rumus dari mean. Mean data tunggal. Nah, kita masuk ke mean data tunggal. Ini seperti yang tadi Ibu sebutkan, bahwa rumus mean data tunggal adalah X bar sama dengan jumlah dari semua data dibagi banyaknya data. Ya, N itu banyaknya data. Atau rumus lengkapnya seperti ini. Pakai sigma dari suku pertama, ini sampai suku ke N. Dibagi N. Nah, contohnya, ini mean tunggal ya. Tentukan rata-rata dari data 60,75, 62,87,65,83. Nah, caranya adalah kita harus menjumlahkan semua datanya, yaitu 60 tambah 75 tambah 62 tambah 87 tambah 65 tambah 83 dibagi. Nah, ini hitung banyaknya datanya ada 6, berarti dibagi 6. Ternyata hasilnya 72. Sehingga rataannya adalah 72. Oke, menurut Ibu ini masih mudah. Kita ke contoh yang lain. Misalkan, nilai ulangan untuk bab statistika dari beberapa siswa di kelas 12 IPA 1 adalah sebagai berikut. Nah, ini semuanya ada.
Diketahui N-nya itu 8. N di sini adalah banyaknya data ya, tinggal hitung aja nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, terus jumlahkan semuanya dibagi 8 sama dengan 560 dibagi 8 sama dengan 70. Jadi rata-rata nilai ulangan tersebut adalah 70. Selanjutnya, nah tadi kan rataan ya, data tunggal. Nah, sekarang kita akan mencari rataan data tunggal dengan rataan sementara. Ini rumusnya, yaitu X bar sama dengan XS. XS ini rataan sementara ditambah sigma dari XI dikurangi XS bar per N. N itu banyaknya data, atau rumusnya ditulis seperti ini. Nah, ini keterangannya. XS itu adalah rataan sementara, XI adalah data ke I, N itu ukuran datanya atau banyaknya data, DI itu adalah simpangan data ke I terhadap rataan sementara. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini contohnya ya. Tabel berikut menunjukkan nilai ulangan materi statistika yang diperoleh 45 siswa kelas 12. Jadi data ini ada 45. Tentukan rataan nilai ulangan statistika tersebut. Nah, solusinya kita lihat di sini. Oke. Tadi kan kita urutkan tuh dari data terkecil, ternyata angka terkecilnya itu adalah 4. Berarti 4 sampai angka terbesarnya adalah 10. Berarti kita tulis dinilai dari 4 sampai 10, terus hitung. Di sebelahnya ada frekuensi, frekuensi itu jumlahnya. Angka 4 hitung ada berapa? Ternyata ada 2, angka 5 ada 4, dan seterusnya sampai angka 10 ada 4. Nah, setelah ini, lalu Fx. Nah, kalikan si nilai ini dengan frekuensinya, yaitu 4 kali 2, 8, 5 dikali 4, 20, 6 dikali 8, 48, 7 kali 12 adalah 84, dan seterusnya sampai 10 kali 4 adalah 40. Lalu, tahapan selanjutnya, kita harus menjumlahkan si frekuensinya, yaitu sigma F 45, dan menjumlahkan F kali X1-nya, yang ini, atau F kali X-nya. Jumlahkan semuanya adalah 326. Nah, karena untuk soal ini kita akan menggunakan rataan sementara, maka tambah lagi tabelnya. Nah, terus Ibu tulis ini XS-nya 7. 7 dari mana? 7 itu dari sini. Ternyata 7 itu adalah nilai yang paling banyak, sehingga Ibu ambil XS-nya adalah 7. Maka kita tulis 7 di sini. Ya. Nah, terus ini DI ya. DI sama dengan XI dikurangi XS. XI itu yang ini. 4 ini kan, berarti 4 dikurangi 7 sama dengan min 3, 5 dikurangi 7 sama dengan min 2, 6 dikurangi 7 sama dengan min 1, 7 kurangi 7 sama dengan 0, 8 kurangi 7 adalah 1, 9 dikurangi 7 adalah 2, 10 dikurangi 7 adalah 3. Nah, setelah beres semuanya, baru kita bikin tabel lagi satu, yaitu F dikali D. Frekuensi dikali D yang ini. Berarti 2 dikali min 3 adalah min 6. 4 dikali min 2 adalah min 8. Terus 8 dikali min 1 adalah min 8, dan seterusnya. Lalu kita jumlahkan hasil perkalian F kali D ini. Ternyata hasilnya adalah 11. Setelah semuanya selesai dalam bentuk tabel ini, lalu kita ingat lagi rumus. Jadi ini kita gunakan ada dua cara untuk membandingkan. Kita pakai cara langsung dulu dengan rumus sigma fx plus sigma fx per sigma f. Ya, berarti kita lihat yang ini 326 dibagi 45, ternyata hasilnya kurang lebih 7,2. Nah, gimana kalau menggunakan rataan sementara? Nah, rumusnya adalah X bar sama dengan XS ditambah sigma FD, berarti yang ini dibagi sigma F. Jadi samanya ini ya, sigma F bawahnya. Jadi 7. 7 itu dari XS-nya nih, 7 ditambah 11 dibagi 45. Ternyata hasilnya adalah 7,2. Jadi sama.
Jadi baik menggunakan cara langsung maupun menggunakan rataan sementara itu hasilnya sama. Untuk selebihnya terserah kalian mau pakai cara langsung atau pakai rataan sementara kalau ada soal. Oke, selanjutnya karena tadi kita sudah ke rataan data tunggal, berarti kita ke rataan data kelompok. Nah, perhatikan tabel di bawah ini. Nah, ini intervalnya ya, terus ini frekuensinya. Secara umum, untuk menentukan rataan data berkelompok adalah menggunakan rumus ini. X bar sama dengan sigma Fi kali X1 per sigma F. X itu rataan, X itu titik tengah kalau di dalam data kelompok ya. Terus ini Fi itu sama dengan N, sama dengan ukuran data atau banyaknya data. Oke, kita akan mencari rata-rata data kelompok dari tabel ini. Nah, ini kan yang diketahui hanya 2 tabel, berarti kita harus buat lagi tabel, yaitu kita harus mencari titik tengah. Berarti tambah 1 tabel dengan tulisan XI atau titik tengah seperti ini. Cara mencari titik tengah adalah 21 ditambah 25 dibagi 2. 23 kan? 26 tambah 30 dibagi 2. 31 tambah 35 dibagi 2 dan seterusnya sampai bawah. Nah, setelah titik tengahnya ada, maka kita bikin lagi satu tabel, yaitu Fi dikali Xi. Tinggal kaliin aja. 23 dikali 2, 46, 28 kali 8, 224, 33 kali 9, 297, dan seterusnya sampai interval terakhir. Nah, terus selanjutnya kita harus menjumlahkan frekuensinya. Ternyata frekuensinya adalah 30. Ini dijumlahkan semua ya, 2 tambah 8 tambah 9 sampai tambah 2, ternyata hasilnya 30. Ini juga sama, setelah dijumlahkan hasilnya 1020. Setelah didapat dua-duanya, kita tinggal masukin ke rumus. Rumusnya kan sigma Fi dikali X1 dibagi Fi. Atau dibagi sigma Fi, berarti 1020 yang ini dibagi 30. Ternyata hasilnya adalah 34. Seperti itu. Contoh main data kelompok. Ini soalnya soal cerita. Dalam suatu ulangan, terdapat 30 orang mendapat nilai 5, 40 orang mendapat nilai 6, 20 orang mendapat nilai 7, dan 10 orang mendapat nilai 8. Tentukan rata-rata nilai ulangan tersebut. Nah, kita lihat di data ini, ternyata nilai 5 itu adalah X1. Yang pertama disebutkan ya. Jadi X1-nya itu adalah 5, X2-nya 6, X3-nya 7, dan X4-nya adalah 8. Terus, karena ada 30 orang yang mendapatkan nilai 5, berarti frekuensinya adalah 30 untuk frekuensi pertama. Frekuensi keduanya 40, frekuensi ketiganya adalah 20, dan frekuensi keempatnya adalah 10. Nah, untuk menjawab soal ini, menggunakan rumus X bar sama dengan sigma Fi kali Xi per sigma Fi sama dengan, nah ini I ya harusnya, I sama I lagi. Jadi F1 kali X1 ini pasangannya ya. Kalau X1 sama F1 lagi, X2 sama F2. Tinggal kalikan seluruhnya lalu dijumlahkan dibagi jumlah dari frekuensinya. Ternyata setelah dikalikan hasilnya adalah 610 dibagi jumlah frekuensinya 100. 610 dibagi 100 adalah 6,1. Tuh. Oke. Contoh lain untuk main data kelompok. Kiki adalah seorang guru matematika mengukur berat badan 100 orang guru lainnya. Hasil pengukuran tersebut disajikan dalam distribusi frekuensi kelompok di bawah ini. Nah, ini udah ada ya datanya seperti ini. Lalu kita akan jawab. Oke, selanjutnya menghitung rataan data berkelompok dengan menggunakan rataan sementara. Dengan cara yang sama seperti menghitung rataan dengan menggunakan rataan sementara pada data tunggal, terlebih dahulu tentukan rataan yang kita duga dulu. Nah,
Rumusnya ini ya, X bar sama dengan XS ditambah sigma FI kali DI per sigma FI. Kurang lebih sama seperti yang data tunggal. Oke, kita pakai data yang tadi. Di sini ada datanya, intervalnya 21 sampai 25 sampai 46 sampai 50 dan frekuensinya adalah ini. Nah, lalu untuk titik tengahnya adalah 21 tambah 25 dibagi 2 yaitu 23, 26 tambah 30 dibagi 2 yaitu 28 dan seterusnya sampai akhir. Setelah titik tengah sudah ada baru kalikan dengan frekuensi yaitu 23 kali 2 46, 28 kali 8, 224, dan seterusnya. Ini masih pakai data yang tadi ya ceritanya. Jadi jumlah frekuensinya adalah 30, dan jumlah dari FI kali XI-nya adalah 1020. Seperti ini. Oke, terus karena Ibu menggunakan XS-nya adalah 33, lihat ya. 33, kenapa Ibu ambil 33? Karena jumlah 33 itu paling banyak ini frekuensinya 9. Maka Ibu ambil XS-nya 33. Nah, untuk DI sama dengan XI min XS-nya adalah 23 dikurangi 33 sama dengan min 10. 28 kurangi 33 adalah min 5, 33 dikurangi 33 adalah 0 dan seterusnya sampai akhir. Nah, untuk FI kali DI-nya berarti tinggal kaliin aja ini. 2 dikali min 10 min 20. 8 dikali min 5 adalah min 40. 9 dikali 0 adalah 0 dan seterusnya sampai akhir. Nah, selanjutnya kita jumlahkan. FI kali DI-nya adalah 30. Ini dijumlahkan semua ya. Min 20 tambah min 40 adalah min 60. Min 60 tambah 0 adalah min 60. Ditambah 30 jadi min 30. Tambah 30 jadi 0 dan 0 tambah 30 jadi 30. Nah, selanjutnya menggunakan rumus yang sama seperti tadi, yaitu X bar sama dengan XS ditambah sigma FI kali DI per sigma F. Jadi XS-nya adalah 33 ditambah FI kali DI-nya adalah 30. 30 per sigma F-nya ini frekuensinya 30. Jadi 33 ditambah 1 hasilnya adalah 34. Tuh. Oke, selanjutnya ini contoh yang berupa histogram. Jadi data yang diketahuinya berupa histogram. Histogram berikut menampilkan data penilaian guru terhadap kemampuan pelajaran matematika dari 25 siswa. Di sini ini ada gambarnya. Tentukan nilai rataan dari data pada histogram berikut. Nah, maka kita harus membuat tabelnya dulu. Yang pertama, tabel pertama atau kolom pertama, cari interval kelasnya dulu. Nah, kenapa Ibu di sini tulis 41? Karena di sini diawali dengan 40,5. Tinggal ditambah 0,5 saja untuk batas bawah. Jadi 41. Terus ini 50,5 dikurangi 0,5 jadi 50. Nah, karena interval kelas pertamanya sudah 41 sampai 50, ya berarti selanjutnya adalah 51. 51 sampai berapanya kita hitung. Dari 41 sampai 50 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48, 50. Berarti 10 loncatnya. Jadi 51 ke 60, 61 ke 70, 71 ke 80, 81 ke 90. Nah, interval kelasnya sudah ada. Lalu kita cari titik tengahnya atau XI-nya. Ya, 41 tambah 50 dibagi 2, yaitu 45,5. 51 tambah 60 dibagi 2, 55,5, dan seterusnya. Seperti itu caranya. Nah, selanjutnya kita tambah kolom FI atau frekuensi. Dilihatnya dari gambar ini, gambar diagram atau gambar histogramnya. Dari 41 ke 50 ternyata frekuensinya 3.
51 ke 60, frekuensinya 5, 61 ke 70, 12, dan seterusnya. Lalu jumlahkan frekuensinya, ternyata jumlahnya 25. Nah, setelah dapat 3 kolom ini, lalu tambah lagi kolomnya, kolom FI kali XI. Berarti tinggal kita kalikan saja, 45,5 kali 3, hasilnya segini. 55,5 dikali 5 hasilnya segini, dan seterusnya sampai bawah, lalu dijumlahkan, hasilnya adalah 1607,5. Nah, setelah itu tambah lagi, kalau ingin menggunakan rataan sementara, tambah lagi DI dan FI kali DI, itu ya. Tapi kalau pengen menggunakan cara langsung, cukup sampai FI kali XI aja. Ini Ibu akan membandingkan dua cara. Jadi Ibu tambah tabel selanjutnya, yaitu DI sama dengan XI kali XS. Nah, untuk XS-nya ternyata 65,5. Karena dia memiliki frekuensi paling banyak, yaitu 12. Jadi tinggal kurangi aja, 45,5 dikurangi 65,5, 20, 55,5 dikurangi 65,5, berarti minus 10, dan seterusnya sampai ujung. Terus tambah lagi kolom, yaitu FI kali DI. Berarti 3 yang ini dikali min 20, hasilnya min 60. 5 dikali min 10, hasilnya min 50. 12 dikali 0, hasilnya 0. 2 dikali 10 adalah 20. Dan 3 dikali 20 adalah 60. Dijumlahkan, ternyata hasilnya min 30. Nah, terus kita langsung lihat rumus sekarang. Oke, Ibu kopikan lagi tabel yang tadi. Kita langsung pakai rumus cara pertama, yaitu X bar sama dengan sigma FI kali XI per sigma F. Berarti kita tinggal masukin aja yang ini, 1607,5 dibagi 25. Hasilnya 64,3. Dan untuk cara kedua, menggunakan rataan sementara, rumusnya adalah XS ditambah sigma FI kali DI per sigma F. Karena XS-nya adalah 65,5, maka 65,5 ditambah yang ini min 30 dibagi 25. Jadi 65,5 dikurangi 1,2. Ternyata hasilnya sama-sama 64,3 ya. Berarti kalian boleh pakai cara yang mana aja terserah, asal hasilnya benar. Terkecuali jika ada soal esai dan mengharuskan menggunakan rataan sementara untuk mencari rataan, maka harus menggunakan rataan sementara. Kalau soalnya berbentuk PG, maka ya terserah kalian mau menggunakan cara yang mana, terserah yang paling gampang. Nah, ternyata materi hari ini sudah selesai untuk MEN atau rata-rata. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.